wawancara mau pacar ya. Di teknik wawancara itu kalau bapak-bapak mendampingi orang, dipanggil polisi, dipanggil pemerintah daerah, dipanggil militer atau apa, jaksa, hakim, nantinya ini akan ditanyakan. Caranya apa? Lanjut Pak, ini nggak usah nih lakukan. Saya biar tahu, sebenarnya itu belajar advokat di bapak biar tahu nih hadiah di saya. Jadi kepada klien juga bapak harus ngomong seperti ini, nanya seperti ini. Langsung aja, ya. Nanti di rumah baca sendiri tuh, langsung. Ini tuh advokat langsung. Enak kan ngajar gini. Apa tuh maksudnya? Dia baca di rumah itu. Kalau saya jelaskan jangan pelan-pelan nanti. Langsung. 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 Terus. Nah, sini. Dari sini aja lah. Ini nggak sih bisa kalau ini Pak ya? Nggak bisa. Nasib ya. Udah full ya lo. Itu yang berbawa aja. Udah lagi ya. Udah apa ya? Ini namanya model wawancara. Model wawancara itu kalau kita sama klien kita. Kalau digunakan oleh polisi, model pemeriksaan BAP. Ya, jelasin. Tanya jawab saat BAP, jadi ini dipanggil. Panggil intelijen, ngobrol-ngobrol. Ini juga cara digunakan. Sudah ngerti ya? Kenapa menggunakan ini? Karena mencari adalah unsur pidana. Oke, unsur pidana dari mana? Dari subjek hukum yang melakukan. Buktinya bahwa unsur pidana dilakukan oleh subjek hukum apa? Dari keterangan saksi-saksi atau alat bukti surat atau petunjuk nanti oleh penyidik itu sendiri. Saya jelaskan. Ini kuncinya ada di sini. Nah, Bapak bisa melakukan hari ini kepada klien. Dan boleh diajukan juga, dilakukan juga di rumah nih. Misalnya nih, oh punya pegawai, punya karyawan, nggak benar dan sebagainya, Pak ini nih ketemu. Jelas ya? Nah ini kata kunci kita apa? Pertama, tanya ini siapakah? Kenapa siapakah? Karena subjek hukumnya. Siapakah itu apa sih? Mesti orang atau manusia atau badan hukum. Badan hukum bisa publik, bisa privat. Badan publik apa? PT. Terus koperasi bisa. PT aja dua, PT terbuka, PT tertutup. Jelas ya? Dan badan hukum lainnya, PT ada PT PMA juga. Ya. Supaya apa? Siapakah itu adalah sebagai subjek hukumnya. Sudah ngerti nih ya? Siapakah adalah subjek hukumnya? Manusianya. Manusia atau badan hukumnya. Yang kedua, apakah? Apakah tentang hal-hal apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh siapa? Jadi pertanyaan siapakah itu untuk nyari siapa misalnya pelakunya, siapa saksinya. Jelas ya, sudah hukum lah. Nah, apakah itu apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Oleh subjek hukum itu. Apakah? Yang ketiga, di manakah? Di manakah itu mengetahui lokus TKP. Kalau perkara pidana nanti lokus delicti. Jelas ya? Tempat
di mana tindak pidana itu terjadi atau dilakukan. Guna apa itu? Guna menentukan wewenang pengadilan mana, wewenang kejaksaan mana, wewenang kepolisian mana. Ya tahu ya. Kejadian ini mana nih? Oh, di Bumiayu. Kalau Bumiayu ya nggak bisa kalau 300 apa ke Bumiayu. Kenapa di Bumiayu? Yang punya wewenang karena di Bumiayu nanti di kejaksaan Brebes, ya kan? Karena di kejaksaan Brebes pengadilannya juga di pengadilan di Brebes, kira-kira seperti itu. Nggak susah kan? Enggak, lalu ini Bapak kata ada. Yang keempat, dengan apakah? Kenapa sih pakai tanya dengan apakah? Karena si subjek hukum itu ngapain di Bumiayu melakukan apa? Dengan apa melakukan itu? Ya tahu ya. Dengan apa dia? Kalau misalnya menganiaya, dipukul dengan tangan, dipukul dengan kayu, ditusuk dengan pisau, dengan gunting, itu dengan apakah? Sudah jelas ya? Dengan apakah barangnya itu nanti jadi barang bukti? Jangan dia BB singkatan biasanya. Oh, karena BB-nya kalau dengan polisi ngomong BB itu barang bukti. Sudah tahu nih ya? Jadi kalau menggunakan tangan kosong ya sudah tangan kosong. Nanti viso memar tidak itu tangan kosong. Nah, kalau bisa dengan pisau mesti ada visonya di mana, buangnya di mana, dicari supaya jadi barang. Yang kelima, mengapa? Kenapa mengapa? Ditanya kenapa kamu misalnya tadi menganiaya atau menusuk atau memukul. Mengapa? Kenapa tanya mengapa? Untuk mengetahui motivasi atau latar belakang. Kenapa latar belakang kita nanti untuk mensinkronkan apakah dia punya hak untuk membela diri atau tidak. Contoh kasus Sambo, dia sampai nyuruh nembak. Mengapa nyuruh nembak? Dia bilang alasannya kenapa? Karena pelecehan apalah ini ya. Tapi Sambo pelecehannya di Magelang, kenapa pelaporannya di Jakarta, Prof? Nah, itulah karena sifatnya tadinya kan dilaporkannya di Jakarta. Setelah diperiksa baru ngomong di harusnya di Magelang, Prof. Ya nanti ya kalau itu benar, tapi kan sekarang bukan masalah pelecehannya, tapi tentang pembunuhannya di wilayah Jakarta Selatan. Di Jakarta. Kalau pelecehannya sudah dicabut. Nggak dicabut, yang di Jakarta Selatan nggak ada bukti. Hukum demi hukum karena meninggal. Iya, sekarang ada kasusnya tentang pembunuhannya. Karena laporannya dia tentang pelecehan Jakarta Selatan sudah dibuktikan. Saat pemeriksaan ngomong di Magelang, nggak dilapor di Magelang, jadi bukan dari dia, tapi dia sebagai subjek hukum si pelakunya. 340 KUP. Ya, 340 ya. Oh. 340 bisa diuntukkan yang lainnya. Ada bantuan tidak. Sudah tahu ya. Nanti dari awal lagi Pak, apa yang dengan setelah dengan apakah? Ya, kembali ke awal. Yang tadi itu biar sebenarnya dulu nanti lagi dia datang. Yang kelima kan mengapakah ya? Sudah tahu mengapakah itu untuk faktor ada nggak? Hukuman nanti memberat atau alasan memberat, alasan maaf atau tidak? Mengapakah? Yang keenam, bagaimanakah? Bagaimana itu apa yang dilakukan subjek hukum dengan tadi alat itu? Bagaimana mengajak melakukannya? Misalnya, oh saya nggak tahu, saya lambian kita tahu semua orang. Nah, oh ada kesengajaan tidak? Caranya itu. Bagaimana kamu muncul sana? Yang terakhir, bila manakah? Bila manakah itu untuk membuktikan, untuk mengetahui dasar hukum. Bila itu apa? Kapan waktunya? Itu mengetahui apakah ini nanti daluarsa atau tidak, risiko pembuktian.
Atau kapan tuh untuk mengetahui kapan waktunya nanti dalam surat dakwaan akan ada kapan waktunya. Sudah tahu nih ya, jelas ya. Jadi ada siapakah, apakah, di manakah, dengan apakah, mengapakah, bagaimanakah, bila manakah. Bapak nggak usah pusing-pusing kata apa ngomong si Adi dengan babi. Di situ si Adi dengan Abi. Kita suka nggak enak ngomong babi si Adi dengan Abi. Baik-baik supaya ingat otak kita nih ada babinya. Iya kan? Jadi si Adi dengan babi ini rumus untuk digunakan kalau kita menghadapi pemeriksaan atau kita ingin memeriksa kita supaya dapat data-data yang valid tentang kasus akan kita tangani. Paham nih? Paham ya? C-nya itu siapakah? A-nya itu apakah? D-nya itu di manakah? D-nya itu dengan apakah? Men-nya itu mengapakah? A-nya itu bagaimanakah? B-nya itu bila manakah? Lebih baik B aja babi gitu kan. Jangan bilang babi karam, ini kan jauh PDK. Kalau saya kasih tahu orang udah tahu kan. Nah ini semuanya kuncinya mulai nih. Sekarang yang ke-1 siapakah? Gunanya itu apa? Koreanya. Bapak baca. Agar dapat menjawab tentang orang yang dibutuhkan. Gimana cara pakainya? Siapa orangnya? Pertanyaan itu siapa orangnya? Yang menggugat, yang melaporkan, yang dilaporkan, yang menguasai tanah itu, Subjek. yang diajak selingkuh, saya soal keluarga, perkawinan, ya kan? Sudah jelas nih? Dan lainnya, pokoknya siapa orangnya. Kemudian siapa orang yang pertama mengetahui? Kenapa siapa mengetahui? Karena untuk saksi. Kemudian siapa korban atau siapa yang dirugikan? Subjek hukum yang menjadi pihak, bisa juga jadi saksi. Kalau korban jadi saksi. Tanya lagi siapa saksinya? Maksud itu saksi tahu nggak saksi? Saksi itu orang yang Didengar dan dilihat. melihat, yang mendengar, yang mengetahui sendiri. Bukan saya dengar dari Pak Firman. Buat apa ngomong? Yang kamu dengar sendiri apa? Karena kalau dengar di Pak Firman namanya saksi dia tahu itu. Saksi perantara yang bukan langsung tidak terpakai sebagai saksi. Jelas? Jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian siapa yang terlibat? Ini semua siapa-siapa ini nanti harus dia diri sendiri yang tahu, bukan karena orang lain, bukan cerita orang lain. Ya. Bukan lihat dari video, bukan lihat dari YouTube, menyaksikan. Sudah jelas Pak ya? Lalu yang kedua, apakah mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa pidananya apa, alat buktinya apa, penyebabnya apa kejadian itu terjadi atau sampai terjadi, latar belakangnya. Caranya gimana itu? Pertanyaan misalnya, apa yang telah terjadi atau peristiwanya apa? Apa yang dilakukan oleh tersangka, oleh seseorang, atau saksi? Apa alat yang digunakan? Apa akibat yang ditimbulkan? Apa kerugian yang dialami? Apa penyebab timbulnya kejadian? Apa sebab orang yang melakukan? Ya. Dan ya, ini tentang apakah? Cek tahu nggak nih? Nggak ngantuk kan? Ya. Enggak, bro. Lanjut ketiga. Di manakah tadi? Mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat-tempat tertentu. Gimana caranya? Pertanyaannya misalnya, di manakah peristiwa itu terjadi? Di manakah korban berada sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan saat ditemukan? Ngomongnya diperkosa. Diperkosa, nggak teriak-teriak. Ya namanya diperkosa, diperkosa bisa teriak kan? Masih kelamaan dong. Ini mau ngomong, saya mau enggak gitu loh. Terus bisa apa?
Katanya dipukul, kok nggak lari? Iya kan? Sederhana kan contohnya. Di manakah benda-benda, barang atau alat bukti itu ditemukan? Di mana barang-barang itu sebelum ditemukan atau berada di mana? Di mana saksi atau bapak ibu kemudian terjadi saat itu ada di mana? Terus di mana ya berada ketika tindak pidana itu terjadi? Ruwet ya ruwet. Nanti biasakan itu. Nanti udah biasakan tanya ke istri, tanya ke anak, tanya ke pembantu, tanya ke tetangga, ke pendidik. Tanya ini, jangan kali nggak bertanya. Jangan ganti terus. Kalau jawab kan ganti terus. Jelas kan? Yang depan. Dengan apakah? Dengan apakah mengandung pengertian ada dapat menjawab tentang alat yang digunakan? Cara bertanya ini gimana saudara? Dengan apakah klien atau orang lain atau tersangka melakukan perbuatannya? Dengan apakah tersangka membawa korban atau barang yang dicuri? Dengan apakah saksi dapat melakukan dapat melihat dan mengetahui dapat mendengar dan seterusnya? Betul ya? Terima. Mengapakah? Ya. Mengandung pengertian ada dapat menjawab latar belakang motivasinya, sebab-musababnya, kausalitasnya. Pertanyaan misalnya, mengapa perlu dilakukan? Ini ditanyakan kepada orang yang melakukan maupun orang yang melihat atau mengetahui atau mendengar. Saksi. Ya, sama lagi. Mengapa menggunakan alat itu, cara itu dan sebagainya? Ya. Sudah tahu nih, sudah tahu ya. Yang dilanggar, keenam, bagaimanakah? Bagaimanakah mengandung pengertian agar dapat melihat tentang cara perbuatan itu dilakukan? Bagaimana mengerti cara itu? Contoh, pertanyaan dilakukan. Bagaimana cara melakukan perbuatan itu? Bagaimana cara mendapatkan barang itu atau sesuatu itu? Baik dilakukan tersangka, saksi, atau klien kita, atau orang lain. Dan jelas ya. Terakhir, bila manakah? Bila manakah mengandung pengertian agar dapat menjawab waktu. Dengan maksud pertanyaan antara lain, bila mana perbuatan atau tidak dilakukan atau terjadi. Bila mana kejadian tersebut dilaporkan. Bila mana korban meninggal dunia dan seterusnya. Sudah jelas ya? Apa itu? Kuncinya itu si Adi demen babi. Jawab. Si Adi demen babi. Tahu ya? Rumusnya si Adi demen babi. Apa itu? Untuk membuktikan unsur tindak pidana atau unsur perdata kalau mereka perdata, atau unsur pelanggaran hukum kalau pelanggaran hukum, atau unsur manifestasi kalau bicara tentang manifestasi. Enak, enak, jauh enak. Saya cerdas beradvokat, belajar tentang advokat. Terlalu nggak? Gak apa-apa, bapak pintu itu hak bapak.